wabarakatuh. Hello and welcome back to my channel. So long I'm inactive on YouTube and now I'm coming again with English lesson. I'm so excited in English. How about you guys? I hope so. Are you ready for studying English with me again? If you're ready, we can begin right now. Now, today we would like to study about pronunciation. Once again, pronunciation. The pronunciation is very important in English. Because without a good pronunciation, you will get miscommunication and then misunderstanding. Okay, for example, if you want to say back, and then if you want to say bag, once again, back, 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 back. Ya, oke. Di dalam bahasa Indonesia, back artinya kembali, sedangkan back artinya adalah tas. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Oke, di video kali ini kita akan belajar pemahaman tentang pronunciation atau pelafalan atau makhraj. Ya, pelafalan di dalam bahasa Inggris. Sangat penting karena apa? Kalau salah ucap maka akan salah arti. Seperti pada contoh back dan back. Back artinya adalah kembali, sedangkan bag artinya adalah tas. Back, bag. Seperti itu. Oke, for more details, let's watch the following video. Oke, langsung saja kita ke materi pokok, yaitu pembahasan tentang pronunciation. Nah, pronunciation kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya adalah pelafalan, artikulasi, atau makhraj kalau di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan pronunciation. Pronunciation pelafalan. Nah, itu sangatlah penting sebab tanpa pronunciation kita akan kesulitan dalam berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Karena salah pronunciation atau salah pengucapan, salah pelafalan, maka salah arti. Ya, seperti yang saya contohkan di awal, ada kata-kata yang mirip misalkan back, back, back. Nah, back kembali, sedangkan kalau back artinya memohon, permohonan, back artinya tas. Ya, seperti itu. Jadi kita harus belajar, banyak belajar. Ya, di sini saya dapat materi dari Campus of Online English Training dari Mr. Teguh Handoko. Ya, sumbernya dari itu dan ini saya share ilmu saya ke kalian. Nah, kita tetap belajar bersama, artinya sharing-sharing bersama tentang bahasa Inggris ya, pronunciation. Dan pastinya selalu ikuti channel saya karena akan saya sering-sering upload tentang pronunciation, baik itu conversation, grammar, dan materi-materi yang lainnya. Ya, kita mulai dengan bunyi plosive ya. Plosive itu adalah ledakan atau letupan. Jadi bunyi plosive K, kita mulai dengan bunyi plosive K. Jadi orang asing itu tidak bisa berkata K seperti dengan kita, tapi dia mengatakannya K. Mereka tidak bisa berkata K, tapi mereka berkata K. K. Ya, itu yang dinamakan plosive, ledakan. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya adalah voiceless velar plosive, yaitu ledakan atau letupan. Jadi orang sana itu tidak mengatakan K biasa seperti kita, tapi dia berkata K. Sekali lagi K. Nah, itulah yang dinamakan dengan plosive. Nah, di dalam materi pronunciation kita akan belajar tentang plosive itu. Kita awali dengan bunyi plosive K. Nah, seperti pada contoh cap. Nah, jadi orang asing tidak berkata cap, tetapi mereka berkata cap. Orang asing tidak berkata car, tetapi mereka berkata car. Orang asing tidak berkata keep, tetapi berkata keep. Cap, car, keep. Cold, kind, welcome, uncle. Ya, meskipun ada di tengah huruf K, tetap diplosifkan atau diletupkan, diledakkan. Calm, like, think,
Ya, di situ meskipun huruf K, huruf plosifnya K ada di belakang, tetap dibaca. Think, think, book, take. Ya. Oke, perhatikan, saya ulangin sekali lagi. Kalian perhatikan, listen to me carefully and then practice. Kalian praktekkan. Cat, car, keep, calls, kind, welcome, ankle, come, like, think, book, take. Ya, di situ ada kalimat what do you think of me? Ya, mereka tidak berkata what do you think of me, tapi mereka berkata what do you think of me? What do you think of me? Think of. What do you think of? Think of me. Ya, jadi di situ huruf K yang ada di kata think itu digabungkan dengan of. Jadi dibaca cough. What do you think of me? Bukan what do you think of me, but what do you think of me? What do you think of me? Think. What do you think of me? Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada kalimat di practice one, ya, di practice one. Di sini ada kalimat my name is Carl. I am from Canada. Ya, jadi di situ ada kalimat yang perlu kalian cari, ya, poin-poin dari bunyi plosifnya. Di situ sudah saya cetak tebal, ya, seperti car, Canada, cup, catty, kind, cakes, take a break. Oke, sekarang saya baca pelan-pelan. My name is Carl. I'm from Canada. I'm a cop. Kathy is my sister. She's kind. She's in the car. She likes to eat cakes. By the way, do you like to bake? Take a break. Ya, mohon maaf, saya bacanya agak lebay ya, karena saya sungguh menekankan yang plosif itu, ya. Yang plosif K, agar kalian tahu, ya, agar kalian mendengarkan secara jelas plosif itu yang mana, ya, plosif, bunyi plosif K. Nah, kemudian saya akan bacakan secara normal, kalian bisa ikuti dan praktek di rumah, ya. Seperti ini normalnya. My name is Carl. My name is Carl. I'm from Canada. I'm a cop. Kathy is my sister. She is kind. She is in the car. She likes to eat cakes. By the way, do you like to bake? Take a break. Itu kurang lebihnya seperti itu cara membaca. Yang benar, ada letupan, ada ledakan. K, seperti itu. My name is Carl. Jadi orang luar atau orang asing itu tidak membacanya car, tapi car. My name is Carl. I'm from Canada. Ya, orang asing tidak membaca I'm from Canada, but Canada. I'm from Canada. I'm a cop. Kat is my sister. She is kind. She is in the car. She likes to eat cakes. By the way, do you like to bake? Take a break. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, ya. Let's continue. Mari kita lanjutkan. Di sini ada practice 2. Kita masuki practice 2. Nah, di sini akan saya minta untuk mendengarkan native speaker berbicara. Anda simak baik-baik dan dengarkan. Apakah nanti native speakernya ngomong yang E ataupun yang B? Ya, oke. Ready, go. You'll find your coat in the backyard. The correct answer is A. Jawaban yang benar adalah A. Coat. Watch the pick when you're climbing. The correct answer is A. Pick. Wick. If you look in the bag,
you will find it. The correct answer is A. Bag. Be careful how you shut it. The correct answer is A. Shot. I knew the artist's angles were good. The correct answer is A. Angle. Sam thought his face was leathery. The correct answer is B. Face. Neck. I think that little curl is cute. The correct answer is B. Curl. For a novice, you made a good catch. The correct answer is A. Catch. Put the dish rag under the sink. The correct answer is A. Rag. Oke, baru saja kita melakukan listening discrimination. Nah, selanjutnya akan saya bacakan satu persatu dan kalian ikuti sekali lagi. Ya, coat, goat, pig, pig, wig, wig, bag, bag, shot, cut, angle, ankle, case, face, girl, curl, cat, match, rag, rack. Oke, the next kita masuk pada pelajaran alfabet. Ya, ini sangat mudah ya dalam basic English training. Ya, tapi tidak perlu diremehkan ya, karena kita adalah belajar dari dasar, artinya kita belajar dari nol. Ya. Jadi alfabet, the English alphabet. Nah, seperti saya bacakan, the meaning of alphabet. Alfabet itu adalah huruf ya, alfa, diambil dari kata alfa ya. Oke, follow me please, saya akan bacakan. A, B, C, D, E, F. Ya, sampai sini kita berhenti dulu. Bahwa bunyi F itu gigi harus menyentuh bibir. F, F, G, H, I, J, K. Nah, kita berhenti lagi. K, K. Itu adalah bunyi plosif ya. K, K, K. Bukan K ya, tapi K. L, M, N, O. Orang sana tidak bisa bilang O, tapi O. No, O. Ya, O. Ya. P. Kita stop dulu ya. Bukan P, tapi ada ledakannya, plosif. P. Kita akan melatih ledakan selanjutnya nanti. P. P. Ya. Q, R, S, T, U, V. Ya, di sini kita berhenti dulu. V, V. Jadi bibir dengan bibir harus menyentuh. Ya, bacanya bibir dengan bibir harus menyentuh. V, tidak boleh V, tidak boleh gigi dengan bibir, tapi bibir sama bibir menyentuh. V, V, very, very. Ya. Karena kalau salah mengucap akan salah arti. Ya. Misalkan kalau very dengan very, very, very. Very adalah sangat, tapi kalau very biasa adalah nama kapal. Very, very important. Ferry kapal. Ya. Live, live. Love, love. Ya. Itu artinya pronunciation sangatlah penting. Oke, lanjut. W, X, Y, Z. Ya. Oke, berhenti dulu. Z dan Z. Orang Inggris berkata Z, orang Amerika berkata Z. Sama-sama benar. Ya, kalau kita dilakukan ya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z. Itu kalau dilakukan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada practice 3. Latihan 3. How do you spell? Saya akan menyerang Anda dengan pertanyaan how do you spell? Bagaimana cara mengeja ini? Misalkan saya berkata, how do you spell ini? I-N-I. Nah, seperti itu. Okay, ready? Number 1. Let's start. How do you spell Obama? Okay, good. O-B-A-M-A. Next. How do you spell George Bush? G-E-O-R-G-E-B-U-S-H. How do you spell Carlos? Good. C-H-A-R-L-E-S. Okay, next. How do you spell John Lennon? John Lennon. J-O-H-N-L-E-N-N-O-N. Di sini bisa dilihat ada 2 N. Itu artinya kalian boleh mengucapkan double N or N-N. Ya, John Lennon. J-O-H-N-L-E-N-N or double N-O-N. 5. How do you spell one-way ticket? Okay, good. O-N-E-W-A-Y-T-I-C-K-E-T. One-way ticket. O-N-E-W-A-Y-T-I-C-K-E-T. 6. How do you spell sorrow? Okay, good. Z-O-R-R-O. Z-O-R-R-O atau Z. Z-O-R-R-O. Di situ ada 2 R. Anda bisa mengucapkan dengan double R or R-R-O. Ya, C-O-R-R-O. Ya. 7. How do you spell Xenix? Good. X-E-N-I-X. Xenix. Okay, 8. Nomor 8. How do you spell mosquitoes? Good. M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S. Nike. How do you spell anaconda? Good. A-N-A-C-O-N-D-A. 10. Yang terakhir. How do you spell Mississippi? How do you spell Mississippi? Good. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Okay, thank you very much for your attention. Ya, kita lanjut. Let's continue. Kita belajar conversation. Nah, dialog singkat. Conversation. John and Mary. John and Mary. Saya bacakan dulu, kemudian Anda perhatikan cara pengucapannya. Ya. Excuse me. Yes. What's your name? My name is Mary. How do you spell it? M-A-R-Y. I see. Thank you. That's okay. That's okay. Ya, saya terangkan dulu. Pertama, Jones menerangkan excuse me. Permisi artinya. Bisa juga berarti maaf. Dalam percakapan normal ini tidak dibaca excuse me, tetapi excuse me.
Excuse me. John. Excuse me. Yes. What's your name? My name is Mary. How do you spell it? Mary. I see. Thank you. That's okay. Nah, excuse me. Sekali lagi, excuse me dibaca excuse me. Excuse me. Excuse me. What's your name? Yes. What's your name? My name is Mary. How do you spell it? Bagaimana cara mengecanya? Mary. I see. I see itu seperti kalau kita itu sering oh ya atau begitu. I see itu oh begitu, artinya oh begitu atau oh ya. Oh ya. Oh begitu. I see. Thank you. Oh begitu. Terima kasih. Bukan thank ya, tapi bacanya thank. Thank you. I see. Thank you. That's okay. That's okay. Ya. Coba ikuti sekali lagi saya bacakan. Excuse me. Yes. What's your name? My name is Mary. How do you spell it? Mary. I see. Thank you. That's okay. That's okay. Ya. Oke, saya beri waktu Anda 5 menit, ditutup, kemudian hafalkan. Kita nanti praktek bersama-sama. Saya akan menjadi John, kemudian Anda akan menjadi Mary. Oke. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Saatnya kita sparring. Let's get started. You, Mary, and John. Are you ready? Ready, go. Saya menjadi John. Excuse me. What's your name? How do you spell it? I see. Thank you. Good. Oke, sekarang Anda menjadi John, saya menjadi Mary. Let's get started. 1, 2, 3. Yeah. Yes. My name is Mary. Mary. That's okay. Ya, kembali saya menyerang Anda dengan saya sebagai Jones, kemudian Anda menjadi diri Anda sendiri, bukan menjadi Mary. Ya, misalkan nama kalian adalah Andif. Jadi yang perlu diajar adalah nama kalian. Andiv. Nah, seperti itu. Oke, saya menjadi Jones, kalian menjadi diri sendiri. Oke, ready, go. Excuse me. What's your name? How do you spell it? I see. Thank you. Yeah, that's okay. Good. That's okay. That's okay itu artinya untuk sebaya ya, terima kasih kembali. Seperti you're welcome. Kalau you're welcome itu agak formal ya. Kalau that's okay itu untuk teman sebaya. Ya, sekarang Anda menjadi Jones, menyerang saya, kemudian saya menggunakan nama saya sendiri. Oke, ready, go. 1, 2, 3. Yes. My name is Andif. Andiv. That's okay. Okay, good. Ya. Tolong pastikan kalian pelajari ini diulang-ulang. Kalau kalian sudah kuasai semuanya, kalian otomatis bisa belajar bahasa Inggris automatically without thinking, tanpa berpikir lagi, ya. Ya, sekarang kita melangkah hal-hal yang kecil dulu ya. Sekarang kita bicara tentang cardinal numbers. Cardinal numbers. Bukan cardinal tapi cardinal numbers atau nomor kartu. Okay, let me read it for you first. Saya bacakan dahulu. Listen to me very carefully.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 30, 31, 50, 100, 1,000, a million. Oke, mari kita sekarang baca bersama-sama. Good. 0, bukan zero tapi zero. Orang sana tidak bisa mengatakan o tapi o. 0, 1, 2, 3. Ya, kita berhenti dulu di sini. Kita mengucapkan tree, bukan tree. Kalau tree itu adalah pohon, tapi kita tree, seperti thank you, thank, tree. Ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 4, 5, 6. Ya, kita berhenti di sini. 6, bukan sick ya, bukan sick, tapi 6. Kalau 6 nanti artinya adalah sakit, tapi kalau 6 artinya 6. Seperti itu. Lanjut. 7. Nah, kita berhenti dulu. 7. Nah, 7 ini cara mengucapkannya adalah bibir dihimpitkan, V ya. 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berhenti dulu. 11 juga bibir dihimpitkan ya, 11, bukan elephant. Kalau elephant itu artinya adalah gajah, kalau 11 artinya 11. 12, 13, 14, 15, 19, 20 ya. Kalau teen itu artinya adalah belasan, seperti 13, 13, 14, 14, 15 ya. Benar ya, 15, bukan 15 tapi 15. 15, 19, 20 ya. T di sini adalah puluhan. 20, 30, 31, 50, 100 ya, 100, 1,000. Di sini cara bacanya adalah 1000, 1,000, 1,000, a million. Jadi orang asing itu membedakan antara belasan sama puluhan itu dengan intonasi atau penekanan. Misalkan pada 14 belasan, 14. Kalau 40, 40. Jadi kalau mengatakan teen itu agak naik, sedangkan kalau puluhan, T itu turun. Seperti pada contoh tadi, 14, 40, 14 naik, 40 turun. Nah, orang sana membedakannya dengan penekanan ya, supaya mudah untuk diketahui ya, bahwa itu belasan, mana yang puluhan, mana yang belasan. Nah, seperti itu ya. Kita lihat angka 100, 100, 101, 102, 103. Itu kata orang Amerika, berbeda dengan kata orang Inggris. 101 atau 101, 102, 103 ya, dan seterusnya ya. Oke, saya kira cukup pelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you very much for your attention, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Andif Learning Channel, channel yang membahas tentang masalah di dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang biasa pronunciation, yaitu bunyi plosive sounds. Yang kemarin adalah bunyi plosive k, k. Sekarang kita akan
belajar tentang bunyi plosif berikutnya, yaitu P. Nah, jadi orang asing tidak berkata P, tapi orang asing berkata P, pa. Ya, jadi bunyi plosif itu ada 3 ya, ada bunyi K, P, dan P ya, seperti itu, atau bunyi-bunyi letup. Yakni cara pengucapannya adalah disertai dengan angin ya, seperti K, P, T, ada letupan ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Di sini ada kolom kata ya, saya bacakan terlebih dahulu bunyi yang salah ya, suara yang salah seperti ini. Plosif P, di situ ada pan, bear, P. Itu cara membaca kita ya, sedangkan cara membaca orang asing di situ ada ledakannya ya, seperti pan dibaca pan, bear dibaca pear. Jadi tidak pear biasa, tapi ada ledakan, ada sedikit ledakan angin ya. Pear, pan, pear, pay. Nah, seperti itu. Pan, pear, pay. Coba kalian bedakan bagaimana bedanya. Pan, pear, pay. Seperti itu. Cukup 3 saja saya berikan contoh. Seperti pada contoh orang asing misalkan tidak mengatakan pen tapi pen. Oke, ini adalah pulpen saya. Bukan this is my pen, tapi this is my pen. This is my pen, not yours. This is my pen. Bukan pen, tapi ada ledakannya pen. Sekali lagi pen. Ya, itulah yang dinamakan dengan bunyi plosif P. Ya, oke. Please follow me. Let me read it for you fast. Saya bacakan. Please listen to me very carefully. Pan, pear, pay, party, pale, people, happen, apply, depend, paper, top, keep, trap, flop, sip. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke practice 1. Di situ ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris kalimat bacaan. Ya, oke, sebelum kalian membaca, kalian harus cermati terlebih dahulu. Di situ ada bunyi plosif yang sudah kita pelajari kemarin dan hari ini. Di situ ada K, bunyi K, yaitu Carlo, Paulo, and Peel. Cara membacanya adalah Carlo, Paulo, and Peel. Nah, bukan Carlo tapi K, Carlo, Paulo, and Peel. Let me read it for you first. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kalian bisa praktek membaca practice 1. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, listen to me very carefully. Carlo, Paulo, and Peel are friends. I have a good book. It is about pets. Paul will come to my school with Parker. Peter likes Paulo very much. Okay, now please follow me. Number 1. Ya, ikuti saya. Carlo, Paulo, and Peel are friends. Oke, silakan. Good. I have a good book. Number 2 ya. I have a good book. It is about pets. Ya, jadi ingat bukan pet tapi pet. Ada ledakan di situ. Pet. Ya, pets. Number 3. Paul will come to my school with Parker. Paul will come
to my school with Parker. Ulangi. Ya, good. Yang nomor 3 ini hati-hati ya, karena di situ ada 2 bunyi letup, bunyi plosive, bunyi ledakan. Jadi di situ ada Paul will come. Paul will come to my school with Parker. Ya, Paul will come to my school with Parker. Oke. Sekarang coba Anda konsentrasi sebentar. Saya akan membacakan pronunciation ini dengan salah. Kemudian nanti akan saya bacakan dengan pronunciation yang benar ya, agar kalian dapat membedakan antara yang salah dan yang benar. Oke, ready, go. Saya ucapkan dengan salah dulu. Carlo, Paulo, and Phil are friends. I have a good book. It is about pet. Paul will come to my school with Parker. Peter likes Paulo very much. Kemudian saya bacakan yang benar. Carlo, Paulo, and Phil are friends. I have a good book. It is about pets. Paul will come to my school with Parker. Peter likes Paulo very much. Ya, jadi tolong benar-benar Anda latih bunyi K, P, dan T. Ya, seperti itu. Paulo. Thanks. T. Thanks. Nah, seperti itu. Sampai benar-benar otomatis tanpa berpikir. Automatically without thinking. Oke. Seperti biasa kita memasuki practice 2. Ya, seperti biasa nanti akan ada native speaker. Yang membacakan. Ya, konsentrasi pada kata yang saya garis bawahi, konsentrasi pada kata yang saya beri warna kuning. Apakah nanti native akan bilang yang left or right? Left, right. Nah, oke, dengarkan. Number 1, contohnya ya, contoh dulu. They are going to suffer or suffer without her. Misalkan yang kanan atau yang kiri ya. Oke, amati baik-baik. Listen to me very good. Number 1. They are going to suffer without her. Oke, the correct answer is left. Yang benar adalah sebelah kiri. Oke, 2. The old car was tainted yellow. Oke, the correct answer is right. Number The 3. hapless young man canoed the river. Okay, the correct answer is right. Birds is on a documentary. Okay, the correct answer is left. Number 5. There were a lot of good laughs at the competition. Okay, the correct answer is right. Number 6. Hang the rope on the doorknob. Okay, the correct answer is right. 7. His pride was the most important thing to him. The correct answer is right. Okay, next, number 8. I believe the bear went into the woods. Okay, the correct answer is bear. Right. Okay, next, number How many 9. grapes did you The deliver? correct answer is left. Okay, the last, number 10. Could you please bring me a copy? The correct answer is copy. Right, copy. Okay. Now let's go to section 2. Pada pelajaran yang kedua ini kita akan berlatih dialog ya, tentang greeting dan farewell, ucapan sapaan atau salam dan selamat tinggal. Dialog singkat between Mr. John and then Mr. Green. Saya bacakan terlebih dahulu untuk Anda. Dengarkan baik-baik pronunciation-nya. Good morning, Mr. Green. Good morning, John. How are you, sir? I'm very well. How about you? Not bad, sir. Thank you. Goodbye, John. Till later. Goodbye, Mr. Green. Nah, seperti itu. Di situ John menyatakan atau mengatakan good morning, Mr. Green. Kemudian dibalas dengan Mr. Green, good morning, John.
How are you, sir? Ya, di situ menanyakan kabar. Kemudian Mr. Green menjawab, I am very well. Saya sangat baik. How about you? Bagaimana dengan Anda? Not bad. Atau not bad itu lumayan. Not too bad. Not bad, lumayan, gak baik, gak buruk ya, sedang-sedang aja, biasa-biasa saja ya, lumayan baik. Not bad, sir. Thank you. Seperti itu. Thank you, ucapan terima kasih. Oke, selanjutnya Mr. Green mengatakan goodbye atau selamat tinggal. Goodbye, John. Till later. Till later. Sampai nanti. Dibalas dengan goodbye, Mr. Green. Goodbye, Mr. Green. Okay, now please follow me. Good morning, Mr. Green. Good morning, John. How are you, sir? I'm very well. How about you? Not bad, sir. Thank you. Goodbye, John. Till later. Goodbye, Mr. Green. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan latihan kita, itu ada notice ya. Notice. Di situ ada section 2, greeting dan farewell. Di situ ada greeting, asking someone's condition, dan farewell. Greeting adalah salam, sedangkan asking someone condition menanyakan kabar atau kondisi seseorang. Sedangkan farewell ucapan selamat tinggal, seperti itu. Di bawahnya adalah response. Untuk greeting, memberikan salam, tentu saja kalian sudah tidak asing lagi dengan salam seperti good morning, pagi yang baik, atau yang dalam bahasa Indonesianya sering diartikan selamat pagi ya. Good morning, good day, selamat siang, kira-kira jam 12-an. Sedangkan good afternoon ya, good afternoon ini sama dengan selamat siang ya, atau good day ya. Good afternoon ini gimana ya, kalau good afternoon ini sama dengan good day ya. Good afternoon ini sering dipakai oleh American English dan British juga sering memakai good afternoon. Sedangkan yang good day ini sering dipakai oleh orang Australia sering mengatakan good day daripada good afternoon ya, seperti itu. Dan artinya sama-sama siangnya, jadi yaitu kira-kira jam 12-an, jam 12 siang sampai ya jam 12 siang sampai sore ya. Begitu juga dengan good afternoon. Kalau good afternoon itu jam 12 siang atau jam 2 siang sampai jam 5 sore, itu bisa menggunakan good afternoon. Bagaimana kalau saya suka menggunakan good day, Pak? Ya, seperti itu, ada pertanyaan seperti itu, bagaimana? Ya terserah, karena bahasa itu tidak ada rumusnya. Jadi bahasa itu ya terserah kita menggunakan yang good afternoon maupun menggunakan yang good day, ya sama aja. Menggunakan yang good morning oke, gak masalah, tapi kan tidak lazim seperti itu, tidak pada umumnya. Namun tidak ada rumusnya, harus kalau saya mengatakan good morning harus jawab apa, kalau saya menggunakan good day harus jawab apa, ya nggak ada rumusnya sama sekali. Kalau bahasa itu yang penting kita komunikasi lancar dan yang penting kita bisa paham, itulah bahasa, tidak ada rumus sama sekali. Oke. Ya, oke, sekarang kita lanjut menanyakan kabar seseorang. Asking someone's condition. Dan juga dengan berkata how are you, how are things, how are you doing, how is business, nah, seperti itu. How are you dipakai ya, yang umumnya kita menanyakan kabar itu how are you ya, how are you, how are things, how are you doing, atau how is business. Pilih salah satu aja, dipilih salah satu dan dihafalkan nanti supaya kita automatically without thinking, nah, otomatis tanpa berpikir lagi di dalam bahasa Inggris nanti. How is business? Asking someone condition, menanyakan kabar. How are you doing? Ya, kalau di dalam Amerika, orang Amerika itu sering menyebutnya bukan doing ya, tapi doing ya. How you doing? How are you doing? Bagaimana kabar kamu? How is business? Ya. Bagaimana kabar kamu?
piye urusanmu piye, kalau di dalam bahasa Jawanya seperti itu. Piye kabare piye, ya, seperti itu ya. How are you, ya apa rek kabare. How are things, kalau how is business, piye kabare urusanmu piye, ya seperti itu. How you doing, how are you doing, bagaimana kabar Anda, ya, seperti itu. Kemudian adalah farewell. Di situ bisa juga berkata goodbye, good night, good night. Artinya juga selamat tinggal ya. Goodbye itu artinya selamat tinggal, good night itu juga selamat tinggal. Good night, nah, selamat tinggal untuk apa? Biasanya kalau di dalam percakapan good night ini selamat tinggal untuk malam ya. Untuk menjelang tidur, waktunya tidur itu berkata good night. Nah, itu sebenarnya artinya selamat tinggal, tapi di Indonesia lazimnya diartikan selamat tidur, selamat malam. Selamat malam, selamat tidur, kita memakai good night. Goodbye, selamat tinggal, ini kalimat perpisahan ya, ucapan perpisahan. Good night, selamat tinggal juga untuk mengucapkan selamat tidur ya. Sedangkan see you later artinya sampai jumpa nanti. See you later, sampai jumpa nanti. See you tomorrow, sampai jumpa besok. See you next month, sampai jumpa bulan depan. See you next year, sampai jumpa tahun depan. See you next time, sampai jumpa nanti. See you next week, sampai jumpa minggu depan, seperti itu. Till tomorrow, sampai jumpa hari esok, seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan goodbye, good night, see you later. Kita bisa menggunakan kalimat tersebut. Till tomorrow. Kemudian response ya. Responnya ya untuk greeting and farewell, asking someone condition, misalkan how are you? I'm very well. Ini untuk yang kabarnya baik-baik saja ya. I'm very well, fine. Kemudian not bad atau lumayan, not bad atau so itu biasa-biasa saja. Not bad, I'm not bad. Ya lumayan, bagaimana kabarmu? I'm not bad, lumayan. How are you? So, bagaimana kabar kamu? So, ya bagaimana kabar kamu? Biasa-biasa saja. I'm not well, saya tidak terlalu bagus hari ini kabarnya, saya tidak terlalu baik. I'm sick, saya sakit. I'm sick, saya sakit ya. I have a cold, saya demam, saya batuk. I have a cold. I have a headache, ya, saya pusing ya. I have headache itu bacanya headache ya, headache ya, seperti itu. Oke, sekarang masuk pada practice 3. Practice 3 itu sangat mudah ya, itu tugas kalian dalam kursus pada pertemuan hari ini, pada pertemuan kali ini ya. Itu ada practice 3, di situ ada translate into English. Itu sangat mudah bagi kalian ya, untuk pemula sangat mudah. Di situ ada kalimat selamat pagi, bagaimana kabar Anda? Saya baik-baik saja. Bagaimana tentang Anda? Saya kurang sehat, saya kena flu. Oke, kemudian untuk farewell, sampai nanti ya, atau baik selamat tinggal, terima kasih kembali ya, seperti itu. Coba kalian translate itu di dalam bahasa Inggris. Saya beri waktu 3 menit ya, 3 minutes. Oke, itu dibuat PR ya. Oke, kita lanjut. Di situ ada dialog 2 between Romeo and then Juliet. Oke, saya bacakan pronunciation-nya, kalian mendengarkan baik-baik ya. Romeo, hello Juliet, how are you? Not good, I have a cold. Oh, sorry to hear that. Yeah, thanks. Till later Juliet. See you too. Di situ ada Romeo dan Juliet. Hello Juliet, how are you? Dia menanyakan kabar. Ada yang kemudian jawabnya Juliet, not good, I have cold. Saya batuk ya, saya demam, saya batuk ya. Romeo, oh sorry to hear that. Atau bisa I'm sorry to hear that. Sorry to hear that itu artinya adalah menyatakan belasungkawa.
Ya, oh saya sangat prihatin, saya turut berduka cita. Ya, berduka cita karena Juliet sedang sakit, ya, sedang batuk ya. I have a cold. Atau sedang demam. I have a cold. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Sorry to hear that. Nah, seperti itu. Kemudian yang Juliet, okay, thanks. Till later, Juliet. Nah, see you. Mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Ya, misalkan see you too. Sampai jumpa juga. Oke. Ya, kita sudah belajar tentang pronunciation, bunyi letup k dan p. Ya. P, pa, k. Ya, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan jangan lupa praktis dan praktis. Ingat kuncinya di dalam bahasa Inggris adalah praktek dan selalu praktek. Ya, kalau kalian seringkali praktek, pasti akan automatically without thinking. Ya, di dalam bahasa Inggris itu tidak perlu berpikir nanti kalau sering praktek ya. Oke, saya kira cukup. Sampai jumpa di session yang ketiga berikutnya, session 3 ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun pronunciation yang kurang benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Andiv Studies channel. Di situ ada review 1. Saya akan menyuruh kalian untuk mengeja kalimat The quick brown fox jumps over the lazy duck. Ya, kita eja bersama-sama. THEQUICKBROWN FOX JUMPS OVER THELAZYDOGS. Ya, seperti itu. Oke, kita sudah mereview pelajaran yang kemarin. Kini saatnya kita memasuki section 1. Saya awali dengan pronunciation seperti biasa ya. Kita sudah belajar tentang bunyi plosive k, p. Nah, saatnya kita belajar plosive yang terakhir yaitu bunyi t. Ya, yaitu bunyi t pada huruf T. Saya baca yang salah dulu, kalian menyimak ya. Time, take, table, ton, tummy. Sekarang dengarkan baik-baik perbedaannya. Ten, ya, orang asing tidak berkata ten, tapi mereka berkata ten. Jadi ada bunyi plosive atau ledakan seperti disertai angin, yaitu ten. Kemudian time itu tidak dibaca time tapi dikasih ledakan time. Take dibaca take, bukan take tapi take. Ten, time, take, table, ton, tummy. Nah, seperti itu. Jadi cara membaca plosive ta, t itu juga ada ledakan sama dengan bunyi k, p dan sekarang t. Ya, seperti think, thank you. Sekarang saya ulangi sekali lagi. Ten, time, take, table, ton, tummy. Ya, perhatikan yang kata take itu juga diledakkan ya, bunyi ta dan k ya. Di situ ada dua plosive ta dan k, yaitu take. Di belakang juga ada plosifnya, itu juga ada plosifnya, yaitu sama-sama dibaca ya, dikeluarkan take, seperti itu.
table. Oke, saya lanjutkan pada baris yang samping itu ya. Yang kedua ada tap, tail, ya. Take, cat. Ya, berhenti dulu. Pada kata cat itu tetap diledakkan ya, yang belakang itu ada T ya. Jadi tidak cat tapi cat. Ya, ada bunyi plosifnya cat. Jadi cara membacanya tidak pet, tidak boleh korupsi bunyi ya. Di situ ada huruf T sama dibaca plosif, yaitu pet, pet, pot, pretend. Ya, sekali lagi pretend, teach. Ya, jadi tidak dibaca teach tapi teach, bunyi t, teach. Total, total, tie, tie, point, point. Di situ ada plosif p dan t di belakangnya, jadi tidak boleh korupsi. Iya, harus dilengkapi cara membacanya, yaitu point. Yang terakhir ada joint, joint. Seperti itu. Semuanya saya bacakan sekali lagi semuanya. Setelah itu giliran Anda untuk membaca ya. Number 1, pen, time, take, table, Tom, Tommy, tap, tail, take, cat, pet, pot, pretend, teach, total, tie, point, joint. Ya. Ya, sekarang kalau misal ada pertanyaan seperti ini. Apakah semua bunyi yang diawali bunyi plosif k, p, dan t, k, p, t memiliki letupan angin? Ya, tentu saja tidak ya. Kata tertentu yang tidak selalu diwajibkan untuk plosif ya, untuk diledakkan, yaitu seperti pray, try, cry, ya, etc. dan lain sebagainya. Oke, tapi ya secara otomatis sangat sulit untuk mengeluarkan letupan ya. Dan bahasa itu prinsipnya cari gampangnya aja kok. Jadi enjoy aja. Kalaupun Anda beri letupan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Take easy aja ya. Jadi misalkan kalau ingin diberi letupan pray, try, cry, ya nggak apa-apa. Sah-sah saja. Yang penting komunikasinya lancar dan paham. Ya, seperti itu. Langsung saja kita memasuki practice 1. Oke, kalian bisa melihat di situ ada 5 kalimat, 5 baris ya. You can see lines, sentences. Ya, dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan pronunciation yang benar. Saya akan membacakan kalimat ini dengan pronunciation yang benar. Silakan Anda amati baik-baik. Oke. Listen to me very carefully. Ready, go. Tom and Paulo are friends. They have 2 pets, 2 cars, and 1 book. Time is money. 10 little Indian boys. Take 1 pill every time you come. Oke, saya ulangi kembali dengan kecepatan normal. Tom and Paulo are friends. They have 2 pets, 2 cars, and 1 book. Time is money. 10 little Indian boys. Take 1 pill every time you come. Oke, saya ulangi, kemudian Anda mengikuti. Tom and Paulo are friends. Ya, di sini yang Anda perlu perhatikan ada Tom ya. Tidak Tom, tapi Tom. And Paulo, tidak Paulo, tapi Paulo are friends. Yeah, good. Tom and Paulo are friends.
They have 2 pets, 2 cars, and 1 book. Iya, di situ they have 2 pets. Ada pet itu juga diledakan ya. P ada T di situ, pets. 2 cars and 1 book. Time, ya sekali lagi, time is money. 10 little Indian boys take 1 pill every time you come. Take 1 pill every time you come. Ya, sebagai penutup akan saya bacakan sekali lagi dengan pronunciation yang salah, kemudian akan saya bacakan lagi dengan pronunciation yang benar. Coba sebagai penutup ini kalian amati baik-baik yang salah dan yang benar. Ya, saya bacakan yang salah terlebih dahulu. Tom and Paulo are friends. They have 2 pets, 2 cars, and 1 book. Time is money. 10 little Indian boys take 1 pill every time you come. Nah, kemudian saya bacakan yang benar. Tom and Paulo are friends. They have 2 pets, 2 cars, and 1 book. Time is money. 10 little Indian boys take 1 pill every time you come. Nah, seperti itu. Oke guys, saatnya kita masuk ke practice 2. Di situ ada listening discrimination. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya, listening discrimination. Nanti akan ada native speaker yang berbicara. Kalian simak, kalian dengarkan baik-baik yang mana yang dibicarakan oleh native speaker. Nah, apakah yang left, kiri, atau yang right, kanan? Ready. Number 1. On his pitch, he placed the ball carefully. Okay, the correct answer is right. Placed. Number 2. The people polled about the tax were upset. Ya, di sini jawaban yang benar adalah right, sebelah kanan. Polled. Number 3. He wondered if the suit would be ready in time. The correct answer is suit. The left. Yang kiri. Okay, number 4. The day for the party was perfect. Okay, the correct answer is right. Day. Okay, number 5. The lot you wanted is finally on sale. Here the correct answer is right. Lot. Number 6. He couldn't get the black tape off his shoulder. Okay, here the correct answer is left. Tape. The golfer was thrilled with the shop. Okay, here the correct answer is shop. Right. Number 8 now. The duck food was an unusual color. Okay, here the correct answer is right. Food. Number 9. I know if I want, I could play in the tournament. Okay, here the correct answer is left. 1. Okay, number 10. Although you expect a forest, instead you will see a lake. Okay, here the correct answer is right. Instead. Okay, thank you. Anda sudah melaksanakan listening discrimination.